Siswaku yang saya cintai, kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita ilmu pendidikan. Kali ini kita membahas tentang pendidikan anti korupsi. Ketahui, korupsi itu hal yang paling dibenci di semua negara. Nah, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus. Kalau di bahasa Inggris corruption. Nah, ini berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, bahkan dianggap sebagai penyimpangan dari kesucian. Jadi semua agama juga sebetulnya bertentangan dengan korupsi ini. Artinya bahwa dia termasuk hal yang paling dibenci di muka bumi ini. Nah, apa pendapat masyarakat tentang korupsi? Kita saksikan berikut ini. Sama dengan menghambat pemerataan pendidikan. Ngambil hanya orang lain, ya salah. Mencari keuntungan yang lebih besar dari suatu pekerjaan kita, dia merugikan orang lain yang menjual buku dari harga resminya. Orang korupsi dan teroris Sama dengan menghambat pemerataan pendidikan. ngambil hanya orang lain, ya salah. Gua nggak tahu siapa pelakunya, tapi itu pemerintahan. Itu ada legislatif, ada yudikatif ya. Nah, pakar berpendapat bahwa korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Nah, ini mereka mengatakan bahwa terkait dengan keuangan negara, artinya bahwa korupsi ini merupakan satu tindakan melawan hukum. Nah, pakar berikutnya mengatakan bahwa financial manipulation and delayed decision injuries to the economy are often labeled corrupt. Jadi orang yang melakukan manipulasi keuangan dan itu berhubungan dengan publik, ya, jadi kepentingan publik, maka itu disebut korup, katanya begitu. Nah, perbuatan apa yang menyangkut dengan korupsi? 1. Sesuatu yang bersifat amoral. 2. Sifat dan keadaan yang busuk. 3. Menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. 4. Penyelewengan kekuasaan. Dalam hal ini dalam jabatan. Nah, dalam jabatannya karena pemberian. Dan yang terakhir menyangkut faktor ekonomi dan politik dan menempatkan keluarga atau golongan di atas segalanya. Artinya di atas segalanya dalam kekuasaannya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarga atau golongannya atau dirinya sendiri. Nah, bentuk korupsi itu bermacam-macam. Ada 7. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Bagaimana kerugian keuangan dalam negara ini? Itu misalkan melawan hukum, seseorang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, atau golongan yang lain yang terkait dengan dirinya. Nah, ini merugikan keuangan negara. Jadi memperkaya diri sendiri atau golongan atau keluarganya. Yang kedua adalah suap menyuap. Nah, di sini memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau ada hubungan atau kewajiban dilakukan dalam jabatannya. Nah, ini artinya ada orang lain yang memberikan uang kepada dia sebagai pejabat negara dan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dia keluarkan. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini misalkan kita memiliki data
atau catatan-catatan keuangan yang tidak kita buka tapi kita simpan, kita sembunyikan, mungkin kita bakar atau menyuruh orang lain untuk menghilangkan data-data tersebut. Nah, ini juga disebut penggelapan dalam jabatan. Misalkan ada akta tanah dan lain sebagainya, itu dipakai oleh dia atau orang lain. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat adalah pemerasan. Nah, pemerasan ini misalkan seorang pejabat publik, dia ingin mengeluarkan mengeluarkan pendanaan yang sudah ditetapkan sebetulnya oleh pemerintah, kemudian dia akan keluarkan, tetapi dia meminta persentase atau cashback dari 100%, cashbacknya diminta misalkan 10%. Nah, ini juga bagian daripada korupsi, itu pemerasan tadi. Nah, yang berikutnya adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini misalkan dia mengambil barang dari negara yang dipergunakan oleh dia tapi melawan hukum. Artinya begini, bisa misalkan mobil diambil oleh dia atau keluarga dia atau golongan dia atau orang lain yang memang memberikan keuntungan kepada dia, dan itu melawan hukum. Yang berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Misalkan dia sebagai pejabat negara tetapi dia juga menjadi pemborongnya, kemudian dia juga menjadi evaluatornya. Artinya di sini tidak valid, tidak ada orang lain yang bisa mengawasinya. Yang berikutnya adalah gratifikasi atau penyuapan. Nah, suap menyuap ini misalkan orang lain memberikan uang kepada dia, kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan yang dia lakukan. Model pemerasan misalkan ada pada video berikut ini. Ini dananya sudah cair, tapi tradisinya sih ada potongan administrasi 40%. Ini dananya sudah cair tuh, tapi ya jangan heran ya, 40%-nya ditinggal. Ini saya cuma menjalankan tugas loh. Berhubung dana sudah cair, ini saya informasikan sesuai tradisi 40% untuk kamu. Oke, Pak? Ini dananya sudah cair, tapi tradisinya sih ada potongan administrasi 40%. Ini dananya sudah cair tuh, tapi ya jangan heran ya, 40%-nya ditinggal. Ini saya cuma menjalankan tugas loh. Nah, bagaimana pula dengan gratifikasi? Ini ada contoh gratifikasi. Nah, lalu bagaimana terkait dengan mahasiswa? Nah, ini ada peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Satu, menjaga diri dan komunitas mahasiswa tidak korupsi. Dengan cara apa? Memahami arti korupsi, kemudian membangun tradisi anti korupsi di lingkungan mahasiswa, kampus, dan tempat tinggalnya. Kemudian melaksanakan niat, perkataan, perilaku anti korupsi. Jadi
jangan sampai omongan lain dengan tindakan. Nah, ini. Berikutnya adalah peran mahasiswa juga ini dalam pemberantasan korupsi, membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi, misalkan memantau perkembangan korupsi dan pemberantasannya, kemudian mendiskusikan permasalahannya dan bagaimana pola pemecahannya. Yang contoh lain adalah menyampaikan koreksi kepada masyarakat, lembaga, dan lain sebagainya. Artinya apa yang dia lihat yang bertentangan dengan anti korupsi, maka dia harus juga menyampaikan hal-hal tersebut, entah itu ke lembaga pendidikan, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal upaya yang dilakukan dalam mencegah korupsi ini sebetulnya. Jadi ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pengacara, lawyer, bagaimana ini dilakukan terkait dengan hukum-hukum yang ada. Yang kedua adalah bisnis, pendekatan bisnis. Pendekatan bisnis ini bagaimana caranya melakukan mencegah pemberian insentif. Nah, ini juga pemberian insentif ini kadang-kadang juga kan bagian daripada korupsi ya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pasar. Nah, bagaimana caranya? Nah, menciptakan kompetisi yang sehat dalam bisnis ya. Nah, ini. Yang keempat pendekatannya adalah budaya. Nah, bagaimana menyikapi budaya-budaya anti korupsi di masyarakat, membiasakan diri. Ini barangkali yang muncul dalam pendekatan-pendekatan yang diharapkan untuk melawan korupsi. Nah, ini ada contoh misalkan benih korupsi. Adi? Adi? Ya, Bu. Adi? Ya, Bu. Benar jadi kan? Iya, sayang. Udah dulu ya. Telepon dari siapa sayang? Dari nyokap. Iya sayang. Udah dulu ya. Telepon dari siapa sayang? Dari nyokap. Bisa diatur, udah tahu kan? Bisa diatur, udah tahu kan? Korupsi, penjara menang. Korupsi anti korupsi berarti pro korupsi. Nah, ini lagi ada contoh benih-benih korupsi. Misalkan ini. Orang isinya masalah korupsi semua. Moral bangsa kita itu udah merosot, Mbak. Korupsi itu udah dianggap budaya. Ada yang korupsi itu harusnya langsung dilaporkan, no. Partisipasi kuncinya, Mbak. Partisipasi semua kalangan masyarakat. Sudah saatnya, Mbak, kita bahu-membahu menumpas korupsi secara tuntas. Udah, Mbak. SP1, TP2. Bangkit, lawan korupsi. Nah, itu barangkali materi kita hari ini, pendidikan anti korupsi. Semoga mahasiswaku yang saya cintai bisa memahaminya dan kalian bisa eksplor kembali ke media-media lain. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.